Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Kintan Setiadi Putri, NPM 18352233306, kelas 6D Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 11 April Sumedang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lala Sulastri, SOS MSI. Yang akan pertama dibahas yaitu pengertian utang negara. Utang atau dalam konteks ini utang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah. Mengapa negara berutang? Berdasarkan laman Kementerian Republik Indonesia, utang diperlukan karena adanya kebutuhan belanja negara yang penting, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia. Tetapi, peningkatan IPM ini juga harus didasari dengan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor tersebut. Sedangkan pendapatan negara atau modal operasional tidak mencukupi untuk pembiayaannya, maka perlu suatu solusi. Salah satunya dapat ditempuh dengan cara memangkas belanja negara tersebut, yang mana akan mengakibatkan beberapa tujuan negara tidak tercapai dan rakyatnya yang akan terkena dampaknya. Sedangkan cara lainnya dapat dilakukan oleh negara yakni dengan melakukan pinjaman, tentu diiringi konsekuensi. Lalu, utang negara dalam APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disingkat APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN memuat rincian yang sistematis atas rencana pendapatan yang akan diterima dan nilai pagu maksimal yang akan dibelanjakan oleh negara. APBN Indonesia hingga kini masih menerapkan sistem penganggaran defisit. Hal inilah yang menyebabkan terdapat kolom pembiayaan dalam APBN untuk mengisi nilai pendapatan pembiayaan atau neto yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendapatan negara. Untuk menutupi kekurangan pendapatan negara tersebut, banyak cara yang dapat dipilih dari sekian banyak opsi seperti penjualan aset yang dimiliki, utang, dan lainnya. Namun, dari semuanya itu, utang terlepas apapun jenisnya merupakan instrumen yang paling sering digunakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN karena memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan, tingkat fleksibilitas yang tinggi dari segi waktu, jenis dan sumbernya, dan kapasitas yang sangat besar. Selanjutnya yaitu fungsi utang negara. Fungsi dari adanya utang negara ini diantaranya yang pertama, menutupi defisit anggaran. Yang kedua, menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun, pendefinisian ini baru bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan utang negara. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, aktif, dan liquid. Yang kedua yaitu tujuan jangka pendek.
memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Yang terakhir yaitu jenis utang negara. Utang negara domestik. Demi memadai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Selanjutnya yaitu utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman tersebut, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.